Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Economic Class. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pelaku kegiatan ekonomi? Nah, sebelumnya kalian akan dipandu oleh ibu, yaitu Ibu Betty Karliati. Let's check out. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dari materi ini, yang pertama yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun mind map-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang produksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang distribusi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Ya, produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah faedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang ataupun jasa. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri baik rumah tangga konsumsi ataupun rumah tangga produksi. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, adapun bentuk kegiatan produksi yaitu pertama yaitu dari inputnya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Lalu dilakukan proses produksi sehingga menghasilkan output berupa barang ataupun jasa. Apa saja yang termasuk faktor produksi? Ya, faktor produksi terdiri yang faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Untuk asli yaitu terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam, sedangkan yang turunan terdiri dari modal dan kewirausahaan. Apa sih teori perilaku produksi? Ya, produksi jangka pendek yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah, misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep biaya? Ya, sebelumnya kalian pastikan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan biaya atau cost. Cost itu adalah sesuatu yang harus kita korbankan atau harus kita keluarkan. Nah, biaya terdiri dari biaya variabel atau variable cost. Terus ada biaya tetap atau disebut juga fixed cost. Selanjutnya ada biaya total atau total cost yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada AFC atau biaya tetap rata-rata di mana jumlah biaya tetap atau FC dibagi dengan quantity. Selanjutnya biaya variabel rata-rata atau AVC yaitu biaya variabel dibagi dengan jumlah quantity. Biaya rata-rata yaitu total biaya keseluruhan dibagi quantity. Selanjutnya biaya margin. Apa sih yang dimaksud dengan revenue atau pendapatan atau penerimaan? Yaitu penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Terdiri dari total revenue atau TR, total penerimaan, terus ada AR atau rata-rata penerimaan, dan MR atau penerimaan margin. Apa sih yang dimaksud dengan laba? Laba terjadi jika biaya lebih kecil daripada penerimaan, maka akan lahirlah konsep laba. Sedangkan jika biaya lebih besar dari penerimaan, maka yang diperoleh adalah kerugian.
Sedangkan jika biaya sama dengan penerimaan, itu dinamakan dengan break-even point. Ini ada studi kasus, silakan kalian untuk pecahkan. Dan di sini kita ada latihan soalnya, silakan kalian kerjakan juga. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau benda, atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Jenis-jenis biaya terdiri dari variable cost, fixed cost, total variable cost, total fixed cost, total cost, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, dan biaya margin. Terima kasih telah memperhatikan materi ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.